Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah beda agama, suatu perbuatan, suatu aktivitas yang di dalamnya menjalin antara hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi kemudian berbeda keimanan. Maka hari ini menjadi hal yang lumrah dan bahkan ditontonkan oleh public figure yang pada hakikatnya mereka ditonton oleh jutaan masyarakat dan bisa jadi menjadi panutan. Jelas di dalam Islam bahwa nikah beda agama adalah sesuatu yang diharamkan. Dalil yang qat'i, dalil yang pasti yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Allah menyampaikan bahwa janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai dia beriman. Di lanjutan ayat itu juga dijelaskan, dan janganlah engkau menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki yang musyrik. Maka ini sudah jelas bahwasanya di dalam Islam nikah beda agama itu kemudian sesuatu yang diharamkan. Bahkan menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam tafsirnya menjelaskan ayat Al-Baqarah 221 itu bahwasanya tidak halal bagi seorang muslim yang kemudian menikah dengan wanita yang berbeda agama. Begitu pula wanita muslimah yang kemudian agamanya Islam, maka juga tidak halal baginya menikah dengan laki-laki musyrik, baik itu dari orang Nasrani, Yahudi, menyembah berhala, ataupun orang yang menganut pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam, materialisme, sekulerisme, kapitalisme, hingga sosialisme. Maka beliau mengatakan dengan tegasnya bahwa nikah beda agama itu kemudian sesuatu yang dihalalkan. Meskipun di ayat yang sebelumnya ataupun di nas yang lain kemudian ada celah, ada kemungkinan boleh wanita yang musyrik itu dinikahi. Akan tetapi itu kemudian tidak lagi berlaku ketika ayat tadi Al-Baqarah ayat 221 itu kemudian diturunkan oleh Allah SWT. Maka dari itu tampak jelaslah bahwa nikah beda agama, baik laki-laki muslim menikahi wanita musyrik ataupun wanita muslimah menikahi lelaki yang musyrik, maka itu adalah jelas yang diharamkan. Tidak hanya kemudian fatwa-fatwa dari ulama-ulama besar, bahwasanya dari organisasi besar NU dan Muhammadiyah telah memberikan fatwa bahwasanya haramnya wanita muslimah kemudian menikah dengan lelaki yang musyrik. Karena pada hakikatnya ketika itu terjadi, maka hukum tentang pernikahan itu akan terlanggar, dan di situ dianggap tidak ada pernikahan yang sah, maka di dalamnya bukanlah pernikahan, tapi naudzubillah adalah perzinahan. Dan ketika lahir anak dari pernikahan yang beda agama ini, yang pada hakikatnya itu adalah perzinahan, maka dari itu anaknya adalah anak hasil zina, dan kemudian tidak akan memiliki waris, dan nasabnya kemudian tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya yang musyrik, gitu ya. Karena dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, la yarisul muslim alal kufar, la yarisul kufar alal muslim. Bahwasanya tidak bisa kemudian seorang muslim itu mewariskan kepada orang kafir. Begitu pula orang kafir tidak bisa mewariskan kepada orang muslim. Maka dari itu dampak yang kemudian terjadi dari pernikahan beda agama ini nggak hanya pernikahannya yang tidak sah, tapi dampak-dampak berikutnya sangat banyak. Faktanya hari ini kenapa banyak terjadi, maka kita bisa dapati bahwa sekulerisme, materialisme yang kemudian masih dianut, diterapkan di negeri ini, itulah yang menjadi biang, menjadi pokok permasalahan, sehingga kasus-kasus seperti ini yang jelas-jelas dalam Islam itu diharamkan, tapi itu seolah-olah dibiarkan dan diberikan ruang terbuka untuk kemudian melakukan aktivitas itu. Yang mana dengan sekulerisme, demokrasi yang hari ini terjadi, justru kemudian orang yang semangat untuk taat kepada Islam itu ditakut-takuti, semangat untuk kemudian mendakwakan Islam itu ditakut-takuti, sedangkan orang yang jelas-jelas melanggar aturan Islam itu dibiarkan saja. Maka dari itu solusinya adalah bagaimana harus ada pilar yang menjaga akidah kaum muslimin, yaitu pilar utamanya adalah negara. Peran negara untuk menjaga akidah kaum muslimin termasuk salah satunya dalam hal pernikahan, yang kemudian dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak bisa tidak bahwa hari ini adalah hari di mana kemudian kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu banyak terjadi, karena simpul besarnya itu kemudian tidak bisa melindungi kaum muslimin,
tidak bisa menjaga hak-haknya kaum muslimin, yaitu simbol besar itu adalah dengan tegaknya syariah Islam dalam bingkai negara. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.